Halo, senang berjumpa dengan kalian. Di konten kali ini kita akan melanjutkan tutorial pemula untuk belajar Next.js ya. Jadi ini konten yang ke-8 dan di konten kali ini aku akan membahas mengenai authentication yang ada di Next.js. Oke, langsung saja kita akan belajar apa sih sebenarnya itu authentication yang ada di Next.js. Oke, yang pertama adalah istilah dari authentication. Jadi menurut dokumentasi yang ada di Next.js bahwa authentication adalah verified who a user is. Jadi authentication itu siapakah yang akan kita beri aksesnya. Jadi kita menentukan hak akses tiap user atau tiap orang ya. Kalau kita lihat di gambar sebelah kiri ini ada dua halaman, yaitu halaman sign-in atau halaman login, dan sisi sebelah kanan itu adalah halaman utama atau setelah sudah melakukan halaman login. Jadi ketika kita sudah mempunyai username dan password ini berhasil, maka kita akan membuka hak akses untuk bisa membuka halaman utama atau halaman dashboard. Sedangkan jika kita tidak memiliki username dan password loginnya itu gagal, maka kita tidak bisa diberi akses atau akses itu ditolak, sehingga kita tidak bisa membuka halaman utama atau halaman dashboard itu. Jadi itulah istilah dari authentication. Nah, di dokumentasi di Next.js untuk authentication ini ada dua contoh project yang diberikan oleh Next.js ya. Iron Season ini semacam ketika kita login itu dia menggunakan enkripsi season di dalam storage-nya. Ini jadi season di web browser-nya itu berisi enkripsi data. Itu untuk menggunakan Iron Season. Dan yang kedua ini adalah Nextout. Ini cukup populer ya, library cukup populer di Next.js. Dan juga project-project besar seperti Google, Facebook, GitHub, dan lain-lain itu sudah banyak memakai Nextout. Jadi teman-teman nggak rugi mempelajari tentang Nextout ini ya. Karena Nextout ini juga dikembangkan oleh Next.js dan juga serverless. Jadi di Next.js itu nggak melulu menggunakan bawaan dari Next.js itu sendiri, tetapi di Next.js juga support dengan library third party yang lain ya. Seperti kalian lihat di slide ini ada macam-macam provider ya, third party library yang fungsinya sama seperti dua library bawaan dari Next.js ya, yaitu berfungsi untuk authentication. Nah, kalau kita lihat ada Auth0, CRUD, Firebase, Magic, Nhouse, Ori, Supabase, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa mencoba third party ini di dalam project Next.js kalian ya. Nah, kita akan coba uji coba menggunakan authentication di project kita di blog post ya, dimana untuk project kali ini kita tidak menggunakan contoh yang sudah diberikan di Next.js, misalkan menggunakan Nextout atau Iron Season, tapi di sini saya akan mencoba menggunakan React Hooks. Jadi semacam fitur yang ada di React yang akan saya implementasikan seperti authentication. Jadi cukup simple, tapi ini secara sistem dan alurnya itu sama persis dengan menggunakan library authentication yang lainnya. Jadi seperti apa caranya? Yuk mari kita pelajari dan belajar bareng tentang authentication di blog postnya. Oke, kita buka project kita untuk blog postnya. Hal yang pertama yang kalian lakukan itu membuat create konteksnya terlebih dahulu. Nah, fungsi dari create konteks ini adalah membuat state secara global. Jadi, setiap komponen pasti kita akan menggunakan use state ya. Nah, ketika kita mau manggil state-nya di komponen itu, kita membutuhkan global state supaya kita bisa memanggil state-nya itu berulang kali ya. Bisa dipakai di komponen-komponen yang lain. Itu dinamakan global state. Nah, caranya gimana? Nah, kalian tinggal buka aja misalkan folder baru namanya konteks. Di dalam konteks ini kalian bikin nama yaitu out.txx. Nah, di dalam file out.txx ini kita bikin semacam function namanya outProvider. Ini bebas aja ya, tergantung selera kalian. Nah, di dalam outProvider ini saya membuat state biasa, yaitu ada 3, state user, state is authentication, dan state is loading. Nah, di sini saya sudah bikin 3 parameternya ini, dan di dalam function ini saya bikin sebuah use effect. Jadi fungsi use effect ini nanti ketika kalian tahu fungsinya ini untuk mengecek apakah authentication ini ada tokennya atau tidak. Jika ada tokennya, itu akan
mengarahkan ke function login. Nah, di dalam function out provider ini ada function berupa function login dan function logout. Karena di authentication ini saya menggunakan state is authentication dan juga berupa local storage ya, jadi menyimpan token ya. Ketika kita klik loginnya itu berupa token yang berisi true atau boolean ya. Ini berupa keterangan untuk mengisi set usernya, dan yang terakhir yaitu function logout, dimana function logoutnya ini saya berisikan parameter state yaitu is authentication dan juga local storage-nya di remove. Nah, di dalam fungsi dari out provider ini nanti kita akan panggil sesuai dengan value-nya ini ya. Value-nya ini ada is authentication, user, login, logout, is loading. Jadi nanti kita bikin di dalam misalkan di indeksnya ini kita akan panggil out provider. Di dalam out provider ini kita panggil value-nya ini. Tapi sebelum itu kita settingkan terlebih dahulu di pages yang paling utama yaitu underscore app, karena ini adalah hal utama ketika di render Next.js itu akan mengarahkan ke halaman ini terlebih dahulu. Nah, maka dari itu kita bungkus dengan menggunakan out provider supaya kita bisa panggil function ini ya di setiap komponen-komponennya. Jadi kita bungkus di dalam sebuah komponen ini. Oke, untuk tahap pertama kalian harus membuat create contact-nya dulu. Setelah sudah membuat create contact dan sudah membungkus di dalam file underscore app-nya ini, maka kita akan coba memanggil semua function ini yaitu berupa login, is authentication, logout, dan is loading. Nah, caranya gimana? Kita akan bahas di next selanjutnya. Oke, kita akan coba membuat halaman login di dalam navbarnya itu, tetapi kita nggak bikin halaman login berupa username dan password, tapi kita hanya berupa sebuah button agar kita akan mengeksekusi function login ini di dalam state global ya, yaitu out provider. Nah, caranya gimana? Kita akan coba ke halaman navbar, komponen navbar maksud saya. Di sini kita akan panggil use out yang ada di state global. Nah, kita akan melakukan description di dalam use out-nya ini dan memanggil function login seperti ini. Nah, kita akan coba bikin sebuah link berupa login dan akan menembak function login ini dengan menggunakan onClick, sebuah perintah dari JavaScript. Seperti ini kita panggil function login. Nah, seperti apa? Nanti kita akan cek apakah kita panggil login ini local storage-nya ini akan menyimpan ya tokennya ini berupa isinya itu berupa true. Kalau kita lihat di sini, kita refresh. Oh, ini saya lupa kasih nama ya. Kita clear set dulu. Nah, kita klik loginnya ini, maka local storage-nya berupa value-nya true. Jadi global state-nya ini berjalan ya, bahwa local state-nya ini berupa true. Nah, sekarang kita akan melakukan is out-nya ini sebagai authentication-nya. Setiap page-nya itu kita protect dengan state-nya ini. Kita akan copy dan kita bikin semacam link ya. Karena di sini sudah saya buat dua halaman yaitu berupa admin dan kontak. Maka kita akan coba ketika diklik login, maka menampilkan dua navbar ini ya. Jadi ada kontak dan admin. Jadi seperti itu. Kita bikin link
ini admin. Nah, karena kita akan manggil state-nya is out-nya itu, kita copy aja seperti ini. Nah, kita bikin sebuah if kondisional, jadi seperti ini. Atau cara gampangnya kita pakai original changing aja, biar ketika di set true akan tampil seperti ini. Kita bikin parentnya, jangan lupa, karena ada dua komponen. Nah, jadi kalau misalnya is true, maka komponennya ini akan memunculkan dua link ini ya, kontak dan admin. Jangan lupa diisi kontak dan admin sesuai dengan isi dari nama pagesnya ini. Kita save. Nah, mungkin kalau kalian lihat tidak berpengaruh apa-apa ya, tapi kalau misalkan kita login ini sifatnya masih true. Nah, gimana kalau misalkan is out-nya itu bersifat false? Jadi ketika ini klik login, maka akan muncul logout yang berupa is authentication-nya itu bersifat false, dan juga local storage-nya ini bersifat hilang ya, jadi nggak ada isinya. Jadi kita akan panggil fungsi dari logout di sini. Nah, caranya gimana? Seperti biasa, sama seperti login. Jadi kita bikin aja logout seperti ini. Nah, kita akan is out-nya ini kita akan copy, kita bikin kondisi. Jadi misalkan ini sifatnya true, maka akan mengarah ke login, ke logout maksud saya. Nah, jika kalau misalkan false, maka akan kembali ke login. Jadi seperti itu, logout. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat, nah ini kan bersifat is out-nya ini masih true. Nah, kalau kita pencet klik logout-nya, maka local storage-nya akan hilang, dan dua navbar link-nya itu juga berakhir hilang. Nah, sama seperti ini fungsi dari authentication. Cukup simpel dengan menggunakan use out dari React ya, itu sendiri. Nah, gimana caranya agar dua halaman ini terprotek ya ketika ini login? Maka dia tampilan seperti ini ya. Tapi kalau misalkan ini logout, ini hilang, nah dua halaman itu terprotek. Jadi ini saya hilangkan, misalkan saya kembali lagi ke fungsi awal. Ini seperti ini. Nah, yang tadi ketika login itu, nah ini sudah berada di use out-nya ini bersifat true ya. Ini sifatnya nanti ke protect ya. Nah, gimana sih caranya? Nah, kita akan mencoba untuk mendalami dua halaman ini ya, supaya lebih ke protect ke dalam fungsi authentication. Oke, di sini saya sudah buat dua halaman, yaitu admin dan kotak ini, agar terprotek ya ketika dia sudah logout, maka halaman itu akan kembali ke refresh dan tidak bisa diakses atau keprotek lah istilah halaman dua ini. Caranya gimana? Kita akan bikin panggil use out-nya ini di state globalnya, kita panggil use authentication. Nah, kita patokan aja use authentication ini yang istilahnya memprotek ya, supaya halaman itu tidak bisa diakses atau bisa diakses. Nah, kita bikin semacam use effect. Jadi render pertama kali fungsi dari React. Jadi misalkan is authentication itu atau is loadingnya itu tidak ada, maka akan merefresh kembali ke halaman utama dan ke-trigger dua parameter ini ya. Nah, seperti itu. Sedangkan di kontaknya juga sama, tetapi
sedikit berbeda caranya. Jadi halaman itu bisa diakses, tapi hanya yang diakses cuma ini aja. Sedangkan jika ketika sudah login, maka akan menampilkan ini aja. Jadi dua kasus yang berbeda. Jadi ini halaman ketika sudah logout, maka halaman itu akan refresh ke halaman utama. Jika sudah login, akan menampilkan halaman ini. Sedangkan ini hanya berupa tulisannya aja. Nah, tampilannya seperti apa? Mari kita coba ke project kita. Nah, di sini kita refresh lagi. Di sini kita login ya, berarti menandakan bahwa is authentication-nya itu bersifat true dan juga local storage-nya juga ada isinya. Nah, kalau kita lihat di sini menampilkan ada detail kontaknya ya, yaitu berisi website untuk blog post. Kita kembali, dan di halaman admin ini berisi halaman admin. Nah, gimana kalau misalkan logout? Nah ya, is authentication-nya itu sifatnya sudah false dan local storage-nya udah habis, kosong istilahnya. Nah, kalau kita klik halaman kontak, apa yang akan terjadi? Nah, di sini berisi harus login terlebih dahulu karena is authentication-nya sudah bersifat false ya. Kita kembali, dan di adminnya ini kalau kita klik, nah akan merefresh kembali ke halaman utama ya. Jadi sudah terprotek, tidak bisa kembali ke isian yang ada di halaman admin. Jadi seperti itu untuk secara simple ya, tanpa library, hanya menggunakan use hook dari React itu sendiri. Mungkin itu saja di tutorial kali ini mengenai authentication yang ada di Next.js dan juga mengimplementasi authentication di project kita yaitu blog post ya. Di next berikutnya kita akan coba melakukan testing yang ada di Next.js. Jadi mungkin itu aja di konten kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.